menelpon 110 sehingga dianggap kami belum berhasil untuk masalah tersebut. Seperti contoh misalnya ada kecelakaan. Udah ada kecelakaan tapi masyarakat belum langsung melapor, masih menunggu beberapa saat sehingga korbannya udah langsung membutuhkan bantuan tapi Polri belum hadir karena belum ada laporan. Seperti contoh seperti itu. Oke, berarti ini layanannya 24 jam. 24 jam selalu standby ada yang. Oke, jadi harusnya ketika kecelakaan terjadi langsung melaporkan begitu ya. Lalu itu kendala tadi ya, tantangan. Kemudian ini apakah semua bagaimana ya? Mungkin bagaimana nih Polri memastikan bahwa seluruh aduan masyarakat atau laporan itu sudah tertangani? Jadi kami memastikan hal itu tersebut tertangani atau belum dengan kami langsung mendatangi TKP. Dan TKP tersebut kami sertakan video dan foto yang akan kami laksanakan pelaporan kepada pimpinan. Dan juga kami minta testimoni terhadap masyarakat yang menelpon tersebut. Jadi bukti bahwa laporan tersebut telah dikerjakan dengan tuntas dan tepat. Berarti ada evidence-nya begitu ya, bahwa sudah ditangani begitu. Sudah datang ke TKP ya begitu ya pendengar ya. Kemudian ini kan pasti jangkauannya luas ya Pak Juna ya. Ini bagaimana kalau dari Polri sendiri memastikan bahwa laporan atau aduan masyarakat ini bukan hoax atau memang benar-benar terjadi, ini seperti apa mengantisipasi itu? Kami mengantisipasinya dengan cara pertama, kami menanyakan identitas pelapor. Kedua, kami menanyakan keberadaan pelapor. Dan yang ketiga, kami menanyakan kejadian apa yang terjadi, sehingga kami bisa mengetahui sinkronisasi kejadian tersebut dengan siapa pelapornya. Karena sistem kami juga bisa melacak siapa yang melapor dan lokasi pelapor tersebut. Jadi misalnya lokasinya sesuai dengan yang melapor, berarti disampaikan benar. Tapi kami selama ini selalu menemukan kejadian yang benar. Dan belum pernah ya, belum pernah untuk laporan untuk palsu. Laporan palsu tidak ada, tapi adanya laporan iseng. Jadi biasanya pada saat menelpon, pada saat kami angkat tiba-tiba dimatiin. Atau kalau tidak, pada saat kami mengangkatnya dia biarkan HP-nya saja, dibiarkan kosong. Oke, itu terjadi. Tapi tetap kami melakukan pengcross-checkan dengan cara menghubungi via WA dengan menanyakan. Mungkin kami pikir kendala jaringan. Jadi kami menganggap via WA tapi tidak juga dibalas. Ternyata berarti emang iseng gitu ya. Nah kemudian evaluasi rutin ada nggak terkait dengan layanan ini? Apakah sudah efektifkah dalam melayani masyarakat? Pimpinan kami selalu melaksanakan evaluasi rutin untuk menaikkan pelayanan ini agar lebih optimal dalam melayani masyarakat. Jadi kami melaksanakan ini sesuai berjenjang, sesuai dengan bidang kami yang langsung diawasi oleh Pak Kapolres sendiri. Kemudian kalau dari Pak Juna sendiri melihat bagaimana nih antusiasme atau mungkin respon dari masyarakat dalam menggunakan layanan ini selama ini? Yang kami lihat dari respon IG kami yang kami upload konten-konten tersebut, respon masyarakat sangat merasa senang dan sangat terbantu. Artinya mereka merasakan kehadiran Polri dalam masyarakat. Jadi antusiasnya sangat tinggi karena udah beberapa akhir-akhir ini layanannya malah per hari bisa 2, bisa 3 pada saat kami. Berarti selama ini setiap hari ada laporan? Setiap hari pasti ada laporan. Oke, berarti ini yang paling ada petanya nggak daerah mana yang paling sering menggunakan layanan ini nggak untuk di wilayah Buleleng ya khususnya? Merata sih sejauh ini ya. Sejauh ini. Oke. Selain mungkin tadi kendalanya adalah di lapangan yang termasuk tempat-tempat terpencil begitu yang mungkin susah dijangkau. Ini ada lagi nggak tantangan dari sistem barangkali pernah tidak? Sistem mungkin kendala jaringan penelponnya yang kurang baik misalnya. Jadi suara yang diberikan kepada kami kurang jelas. Tapi untuk kendala mungkin ada dari pribadi dari saya. Karena saya di sini sebagai orang perantau yang bukan asli Bali, pada saat berkomunikasi dengan masyarakat lokal saya agak merasa kesulitan sehingga saya minta bantuan anggota untuk menerjemahkannya sambil saya juga mempelajari bahasa daerah tersebut. Bahasa Bali ya. Betul sekali. Oke, kemudian ada berapa jumlah personel yang dilibatkan di dalam layanan ini? Untuk kami dari SPKT terdapat 5 orang, di backup oleh piket fungsi masing-masing fungsi dan juga patroli dan piket tiap polsek. Jadi pada saat kami turun ke lapangan bisa sampai 5 sampai 10 orang.
5 sampai 10 orang begitu yang ikut terjun begitu ya pendengar ya. Oke, barangkali ada di antara Anda pendengar yang ingin lebih jelas lagi ya mengetahui layanan call center 110 Polri ini ya, yang mana bermanfaat begitu ya untuk Anda barangkali yang ketika di jalan begitu menemukan hal-hal seperti kecelakaan misalnya ya, atau mungkin kejadian kriminal atau silakan Anda langsung menghubungi 110 Polri ya. Oke, kita akan menyapa pendengar kita yang sudah bergabung ya. Selamat pagi. Pagi, Ya, selamat pagi, dengan siapa? Di mana? dari Wina di Banyuning. Wina Banyuning, silakan Wina. Baik, Tanya. terima kasih. Mau tanya nih sama Ida Regina. Mm-mm. Misalnya ada yang telepon iseng atau prank, itu dari pihak kepolisian seperti apa tindak lanjutnya? Mm-mm. Terima kasih. Itu aja. Ya, Baik, terima kasih Wina. Pertanyaannya ya, pernah nggak sih Pak Polisi kena prank? Jawabannya ya, seperti apa mengatasi kalau ada telepon iseng gitu, Pak Juna? Jadi pada saat kami mendapatkan telepon iseng atau prank, yang pertama kami melakukan cross check untuk melakukan kebenarannya. Kami menghubungi via WA untuk menanyakan apa sih permasalahan yang Bapak atau Ibu hadapi, tapi yang selama ini kami dapati tidak membalasnya. Oke. Sehingga kami masih menunggu respon dari pihak pelapor tersebut. Mhm. Tapi menurut kami ada juga pasal yang bisa menjerat untuk melakukan hukum terhadap orang yang melakukan prank tersebut. Mm-mm. Di mana dijatuhi hukuman paling lama 6 tahun dan denda kategori 5 yaitu 500 juta. 500 juta ya, jangan iseng-iseng lah ya, kasihan petugasnya begitu kan. Tapi ketika misalnya ada telepon iseng kemudian dari petugas mengkonfirmasi dan tidak dibalas, itu apakah ada tindakan lanjutan atau seperti apa? Ya udah dibiarin aja, berarti tidak dilanjutkan laporan itu, seperti itu. Jika pada saat kami menelpon berulang kali tidak diangkat dan kami WA tidak membalas, berarti kami anggap dia melakukan prank, jadi kami biarkan saja. Oke. Berarti tidak ada ini lanjutannya, tidak cross check lapangan berarti ya? Tidak, karena kami melihat yang lokasinya kadang nggak sesuai sama yang di wilayah hukum kami, jadi kami biarkan. Oke, seperti itu ya pendengar. Jadi jangan deh kasihan kan petugasnya kalau di prank. Jadi lebih baik manfaatkan ya. Ini kalau layanan ini benar-benar pastinya membantu kita ya. Bagaimana petugas kepolisian bisa sesegera mungkin merespon ya, menindaklanjuti laporan Anda di lapangan begitu, dan pastikan laporan Anda benar begitu, dan juga bisa mendapatkan penanganan yang cepat begitu dari pihak kepolisian. Nah, baik, mungkin yang selanjutnya nih bagaimana begitu ya dari pihak kepolisian, mungkin pernah nggak melakukan sosialisasi, barangkali ini banyak ada yang belum tahu layanan call center ini. Apakah pernah melakukan sosialisasi seperti itu? Jadi kami dari pihak kepolisian sendiri melaksanakan sosialisasi baik melalui medsos maupun melalui pertemuan langsung. Dari medsos kami selalu menggunakan media sosial Polres Buleleng untuk mengupload apa itu 110, dan untuk pertemuan langsung kami menghadiri tempat-tempat yang sekiranya ramai dan disinyalir terjadinya tindak pidana seperti pasar dan objek-objek vital lainnya, dan kami memberikan brosur ini untuk kepada masyarakat. Jadi masyarakat membutuhkan bantuan segera hubungi. Oke. Jadi ada brosurnya juga ya, nih rutin dibagikan kepada masyarakat. Nah, salah satu banyak juga yang menjadi pertanyaan adalah ketika terjadi kecelakaan nih Pak Pol ya. Biasanya masyarakat itu takut untuk mengadukan karena takut menjadi saksi atau sebagainya. Nah, sebenarnya seperti apa kita bisa memanfaatkan layanan call center ini? Biar ya kadang masyarakat masih takut ngelapor gitu kan, nanti diikut sertakan seperti itu ya. Oke. Seperti apa nih seharusnya masyarakat ketika melihat sebuah kejadian atau kecelakaan gitu di jalan, apa yang harus dilakukan? Ya, kami harapkan kepada masyarakat jangan segan dan jangan takut untuk melapor ke polisi jika ada kejadian. Jadi pada saat ada kecelakaan langsung melaporkan polisi agar kami menolong korban tersebut biar cepat ditangani, dan kami mengamankan
mungkin kendaraan atau mobil sehingga tidak terjadi kemacetan. Jadi tidak terjadi gangguan Kamtibmas lainnya. Begitu ya, jadi jangan takut ya pendengar ya untuk melapor apapun itu yang selama berkaitan dengan tindak kriminal. Sudah disediakan layanannya, silakan adukan kepada pihak berwajib ya, Polri di 11 Endol. Oke, ini pertanyaannya juga sama sudah dijawab ya. 11 Endol itu menerima aduan apa saja, mungkin bisa diulangi Pak Arjuna. Jadi 110 ini menerima aduan yang pertama kriminalitas, yang kedua gangguan Kamtibmas. Mungkin ya orang nggak tahu gangguan Kamtibmas itu apa. Gangguan Kamtibmas itu seperti adanya kerusuhan, adanya balap liar, adanya gangguan kebisingan tetangga, dan juga gangguan Kamtibmas lainnya. Kemudian kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir itu bencana alam, seperti pada saat hujan deras, tiba-tiba ada pohon tumbang, bisa segera laporkan polisi untuk kami bantu mengevakuasi pohon tersebut. Dan yang terakhir untuk permintaan informasi kepolisian. Oke, informasi kepolisian sudah jelas ya, informasi kepolisian, bencana, kriminalitas, kecelakaan, begitu ya. Selebihnya jangan dilaporkan ke 110 ya pendengar ya. Kemudian mungkin yang terakhir begitu, apa nih yang mungkin ingin Pak Arjuna sampaikan begitu kepada masyarakat, bagaimana memaksimalkan layanan call center ini agar bisa bermanfaat dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, gitu. Pesannya silakan. Jadi pesanan harapan kami dari pihak kepolisian kepada masyarakat sekitar untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan ini. Karena masih sampai sekarang masih kami temukan banyak telepon prank yang kami terima. Dan juga untuk masyarakat jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk menghubungi pihak layanan call center kepolisian 110 agar kami bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh masyarakat. Iya, baik. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, bersama-sama, karena memang Kamtibmas itu bukan hanya tugas kepolisian saja ya, tapi juga masyarakat harus turut serta juga bersama-sama begitu untuk menjaga Kamtibmas begitu. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Polri dan juga untuk Ibda Jun yang sudah hadir begitu ya di tengah-tengah kami untuk memberikan informasi ya, layanan call center 11 Endol Polri ya, yang efektif untuk memberikan respon cepat kepada masyarakat, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan bijak oleh masyarakat. Terima kasih sudah hadir juga di tengah-tengah kami. Selamat bertugas kembali. Dan itulah pendengar dialog interaktif HI Balikan kan pagi hari ini dengan topik call center 110 Polri, seberapa cepat dan efektif melayani masyarakat bersama Ibda Arjuna Tri Prasetyo STRIK Pamapta 3 Polres Buleleng. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh